Kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Mengapa kita diperintahkan untuk menjadi orang yang alim, menjadi orang yang pandai, menjadi orang yang paham, menjadi orang yang mengerti dalam segala persoalan-persoalan kehidupan, baik kehidupan yang berkaitan dengan kemanusiaan, kehidupan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan alam, maupun kehidupan yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia dengan Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa adanya pemahaman pengertian yang terdapat pada setiap diri kita, maka tidak mungkin kita mampu untuk melaksanakan, tidak mungkin kita bisa membedakan antara hak dan yang batil. Tidak mungkin kita bisa melakukan sesuatu yang baik, dan tidak mungkin kita mampu untuk meninggalkan sesuatu yang jelek. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kemampuan, tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengertian tentang sesuatu persoalan-persoalan kehidupan, mana yang hak dan mana yang batil. Dan semua itu bisa kita pahami melalui pengertian, pemahaman, atau yang disebut dengan ilmu. Oleh sebab itulah kata Sayyidina Ali, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Karena hakikatnya orang yang alim, orang yang pandai, orang yang mengerti, mampu untuk membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Satu contoh, perintah sholat merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka akibatnya luar biasa yang akan terjadi terhadap diri hamba, diri seseorang muslim yang meninggalkan perintah sholat itu. Tetapi tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pengetahuan, tanpa adanya pemahaman yang ada pada diri kita, maka kita tidak mungkin bisa memahami apakah sholat itu merupakan kewajiban atau hanya sekadar aktivitas yang dilakukan dalam setiap hari yang namanya perintah 5 kali dalam sehari semalam. Tanpa adanya ilmu, tanpa adanya pemahaman, maka kita tidak mungkin akan mampu mengetahui dan memahami bahwa salat adalah merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada semua hambanya yang beriman. Dan bahkan di sana sampai dikatakan dalam suatu hadis, man taraka salatal khamsa amdan muta'ammidan fajaza'uhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja meninggalkannya, kata Allah, jahannam khalidan fiha, na'udzubillah summa na'udzubillah. Barang siapa yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja meninggalkannya, maka akan mendapatkan ganjaran berupa neraka jahanam selama-lamanya. Ini luar biasa. Tanpa dipahami dengan ilmu, tanpa adanya ilmu yang kita miliki, maka bisa saja kita menganggap sholat adalah sesuatu aktivitas yang tidak mengandung akibat bagi setiap orang yang meninggalkan sholat itu sendiri. Kemudian ada juga yang bertanya, Pak, apakah kita dijamin oleh Allah itu masuk ke dalam neraka kalau seandainya kita meninggalkan semua sholat 5 waktu? Maka jawabannya tidak harus semua waktu. Bahkan dalam hadis diteruskan,
Man taraka salata subhi amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang meninggalkan salat subuh dengan sengaja meninggalkannya, maka oleh Allah dijamin dengan neraka selama-lamanya. Man taraka salat az-zuhri amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Man taraka salat al-asri amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Man taraka salatal maghribi amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Dan man taraka salatal isya'i amdan muta'ammidan fajazauhum jahannam khalidan fiha. Jadi jangankan kita meninggalkan salat 5 waktu, salah satu waktu di antara 5 waktu yang kita tinggalkan dengan sengaja, maka Allah akan menjamin kita dengan neraka jahanam. Oleh sebab itulah para jamaah Masjid Babus Sofa, salat merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan dalam setiap hari semalam 5 waktu. Dan ini jangan kita anggap sepele, jangan sekali-sekali kita anggap remeh, karena ini adalah merupakan kewajiban. Dan semua itu tanpa melalui ilmu, tanpa melalui pemahaman, maka tidak mungkin kita bisa menambah ibadah-ibadah kita, termasuk di dalamnya adalah sholat. Maka kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, kun aliman, jadilah kamu orang yang alim. Kemudian au muta'alliman, setelah kun aliman, kalau seandainya kita belum mampu untuk menjadi orang yang alim, belum mampu untuk menjadi orang yang pandai, belum mampu untuk menjadi orang yang mengerti, maka setelah kun aliman au muta'alliman, atau kita menjadi orang yang selalu mencari ilmu, selalu menjadi seorang santri, selalu menjadi seorang pelajar, selalu menjadi orang yang selalu mau menghilangkan kebodohan dan menambah pengetahuan dimanapun tempatnya dan dari siapapun asalnya. Au muta'alliman, atau menjadi orang yang selalu mencari ilmu. Mencari ilmu tidak harus di pondok pesantren, mencari ilmu tidak harus di lembaga pendidikan formal, di sekolah, termasuk sore hari ini yang kita lakukan pengajian rutin selama bulan suci Ramadan menjelang maghrib. Ini merupakan media atau tempat untuk mencari ilmu pengetahuan. Au muta'alliman. Kemudian yang berikutnya adalah au mustami'an. Kalau kemudian kita tidak mampu untuk menjadi orang yang alim, tidak mampu untuk menjadi orang yang pandai, mengerti, atau juga kemudian kita belum mampu untuk menjadi seorang yang terpelajar, orang yang selalu mencari ilmu, maka yang ketiga adalah au mustami'an. Menjadilah kamu semuanya orang yang suka mendengarkan. Mendengarkan apa? Otomatis mendengarkan setiap pembicaraan-pembicaraan, tausiah-tausiah, atau pesan-pesan keagamaan yang mampu membangkitkan, yang mampu membangun, yang mampu meningkatkan nilai-nilai ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Au mustami'an, atau menjadi orang yang senang mendengarkan kebajikan-kebajikan, bukan menjadi orang yang suka membenci terhadap kegiatan-kegiatan pengajian misalnya, atau tidak suka dengan kegiatan jamaah tahlil, jamiah yasin,
atau misalnya juga jamaah atau forum-forum kajian keilmuan. Silahkan kalau kita belum bisa menjadi orang yang alim, belum bisa untuk menjadi orang yang terpelajar, maka menjadilah orang yang suka, yang senang mendengarkan kebaikan-kebajikan yang disampaikan oleh siapapun yang sifatnya membangun mental spiritual kita untuk kebajikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus untuk memperbaiki hubungan kita sesama manusia au mustami'an. Kemudian yang keempat, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, au muhibban, atau menjadi orang yang cinta, orang yang suka, orang yang senang, yang cinta dengan apapun yang bersifat kebaikan-kebaikan. Apakah itu pengajian, apakah itu majelis taklim, apakah itu ceramah melalui televisi atau melalui radio, atau juga siaran langsung seperti sore hari ini. Au muhibban, menjadilah kamu semua orang yang cinta, orang yang suka, orang yang memiliki hibbah terhadap kebaikan-kebaikan, yang tentunya kebaikan-kebaikan untuk menghantarkan kita di dalam sesuatu ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, wala takun khamisan fatahlik, maka janganlah menjadi yang kelima, karena yang kelima itu adalah rusak. Kalau kita menjadi yang kelima, kita akan menjadi rusak. Rusak karena apa? Karena pertama, kita tidak mampu untuk menjadi seorang yang alim, tidak juga menjadi orang terpelajar, orang yang suka mencari ilmu. Yang ketiga, tidak juga menjadi orang yang suka mendengarkan tausiah, tidak suka mendengarkan nasihat-nasihat, tidak juga suka dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Yang ketiga dan yang keempat, kita tidak suka terhadap atau tidak mencintai terhadap kebajikan-kebajikan, tidak mencintai terhadap sesuatu yang mampu membangun karakter kita, tidak mampu membangun diri kita, tidak mampu membangun kepribadian kita untuk menuju kehadapan Allah Subhanahu wa taala. Au muhibban, atau menjadi orang yang suka, yang senang, yang cinta. Maka yang kelima adalah fatahlik, akan menjadi rusak karena tidak menjadi yang keempat-empatnya. Menjadi orang yang alim juga tidak, menjadi orang yang suka mencari ilmu juga tidak, menjadi orang yang suka mendengarkan juga tidak, menjadi orang yang cinta, yang senang juga tidak, maka otomatis yang kelima adalah rusak. Karena tidak memiliki pengetahuan, tidak cinta, tidak suka mendengarkan sesuatu kebajikan, maka kadang-kadang sekarang ini betapa banyak kalau kita membuka media sosial, banyak berita-berita yang hoak yang disebarluaskan melalui internet, yang disebarluaskan melalui HP. Ini karena apa? Akibat daripada tidak menjadi orang yang alim, tidak menjadi orang yang terpelajar, tidak menjadi orang yang suka mendengarkan tausiah atau kebajikan-kebajikan, dan juga tidak suka mendengarkan atau tidak cinta dengan kebajikan-kebajikan yang selalu kita bangun di dalam kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat atau keluarga. Akibatnya akan rusak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Babus Sofa yang dirahmati Allah.
Maka kemudian hari ini kita sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Patut kiranya kita semakin mendekatkan diri untuk mendapatkan mardatillah, keridhaan Allah. Karena betapa agung dan mulianya 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau misalnya di 10 hari pertama mungkin kita agak slow, di 10 hari kedua kita sudah mulai bangkit, tetapi di 10 hari ketiga jangan sampai kemudian malah loyo, tetapi harus semakin bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan awwaluhu rahmatun. Bulan Ramadan itu awalnya adalah rahmah, wa wasatuhu maghfiratun, dan di pertengahannya adalah masa-masa pengampunan, wa akhiruhu itqun minan niran, dan di akhir daripada bulan Ramadan itu adalah pembebasan dari api neraka, itqun minan niran. Oleh sebab itulah mari ini kita rebut, mari ibadah kita tingkatkan, jangan malah kendur, tetapi harus lebih ditingkatkan. Karena saya tidak tahu, bahkan semua kita tidak paham, tidak mengerti, tidak mengetahui apakah mungkin usia kita masih bisa mencapai pada bulan Ramadan tahun yang akan datang. Oleh sebab itulah bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, jamaah Masjid Babus Shafa, mari kita tingkatkan sisa akhir Ramadan ini, yang insya Allah kita memasuki hari ke-22. Dan ini kalau seandainya jumlah Ramadan tahun ini 30 hari, maka kita masih harus melakukan tersisa 9 hari. Kalau seandainya 29 hari, maka kita masih tersisa 8 hari. Apakah kemudian kita tidak mampu untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah di dalam sisa akhir Ramadan ini? Saya yakin, karena iman kita kepada Allah, maka saya yakin dengan seyakin-yakinnya kita akan semakin giat, semakin semangat, semakin terpacu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala tidak hanya ibadah puasa di siang hari, kemudian sholat tarawih di malam hari, tetapi masih banyak ibadah-ibadah yang lain yang bisa kita kembangkan di dalam bulan suci Ramadan ini. Bisa kita memberikan sedekah makanan kepada siapapun, bisa juga kita meningkatkan di dalam membaca Al-Quran, bisa juga kita meningkatkan tahajud di malam hari, walaupun kita sudah melakukan sholatul lail, sholat tarawih, kemudian diteruskan, dilanjutkan dengan sholat witir, maka di malam hari setelah kita bangun tidur, kita masih boleh melakukan yang namanya sholat tahajud. Kemudian menjelang subuh kita sudah siap-siap di masjid ini untuk iktikaf. Kemudian kita melaksanakan sholat mutlak 2 rakaat. Kemudian kita sholat sholat tahiyatul masjid. Begitu masuk waktu subuh, selesai azan, kemudian kita melakukan sholat sunnah qabliyah subuh. Masya Allah, sampai kemudian kita mengikuti jamaah sholat subuh. Luar biasa pahala dan ganjarannya manakala kita bisa rutin melakukan jamaah subuh. Subhanallah, konon ada keterangan dari para ulama-ulama bahwa orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, maka
ganjarannya jauh lebih baik daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Luar biasa. Sholat berjamaah subuh, ada keterangan yang mengatakan jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Artinya apa, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Betapa pentingnya sholat berjamaah, khususnya subuh. Kenapa kok sholat subuh ganjarnya jauh lebih besar daripada sholat jamaah 4 waktu yang lainnya? Karena banyak faktor. Mungkin karena kita sedang enak-enaknya tidur, kemudian kita harus bergegas melaksanakan sholat tahajud, dilanjutkan dengan iktikaf di masjid sampai kemudian sholat subuh. Luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Oleh sebab itulah mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita mampu untuk meningkatkan nilai-nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah tahun ini. Dan mudah-mudahan amal ibadah yang selama ini sudah kita lakukan oleh Allah diterima, sehingga menjadikan diri kita bisa terhindar dari segala apa yang telah dijanjikan oleh Allah, berupa terhindar dari siksaan api neraka, dan kemudian kita dimasukkan di dalam surganya Allah karena berkat iman kita dan berkat ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Inilah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Dan yang terakhir, saya pada bulan suci Ramadan ini 2 kali mengisi kegiatan di Bagus Sofa, dan selama mengisi ini mungkin banyak kekeliruan, kekurangan yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang setulus-tulusnya, khususnya kepada takmir Masjid Bagus Sofa, kepada remaja masjid Bagus Sofa. Mungkin ada kekurangan yang terjadi pada diri saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.